semakin mengerti hati-Mu. Karena kami tahu hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami ini milik Tuhan sepenuhnya. Dan hidup kami ini hanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Tujuan hidup kami hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Sudah bukan untuk kepentingan kami sendiri. Kami mau mati bagi diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan sisa umur kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan atas hidup kami. Engkau dipermuliakan atas hidup kami ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau karena mereka melihat Engkau dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami pagi hari ini. Singkapkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu sendiri yang berkuasa itu yang akan mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah sikap hati kami, menyingkapkan semua yang terselubung yang selama ini kami tidak mengerti. Tapi karena ada Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa tersingkap, kami bisa terbuka, dan kami bisa punya kemampuan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Roh Kudus, ini setiap kami murid-murid-Mu yang siap untuk melakukan perintah-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul bersama terus mau diperlengkapi. Ya, kita sebagai orang percaya, saudara, kita berkumpul di hari Minggu ibadah, bukan sekedar kita datang. Ya, kita bertemu dengan teman-teman seiman, tapi kita itu akan diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita bisa diutus keluar, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan nanti dari hari Senin sampai Sabtu kita ada di masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, saudara ya. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan, maka setiap hari Minggu kita menangkap pesan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang akan mengubah kita dan akan memberi kita tuntunan dan pengertian apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi di awal ada pengumuman sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nanti secara khusus hari Kamis ada ibadah wanita spesial. Ya, ini bukan hanya untuk para ibu-ibu, tapi semua wanita umur 20 tahun ke atas boleh ikut. Ya, umur 20 tahun ke atas boleh ikut, semua wanita akan diundang untuk bersama-sama kita ada ibadah wanita spesial di tempat ini hari Kamis. Dan kalau yang mau ikut harap mendaftar ya, nanti setelah ibadah pagi ini selesai bisa langsung menghubungi Ibu Yuli nanti di depan ya, langsung didata supaya kita tahu nanti mempersiapkan semuanya dengan baik. Oke, lalu hari Jumat juga ada doa malam Bapak Ibu ya, kita terus ada dalam hadirat Tuhan, kita mau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau terus diisi oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat ya menghadapi segala tantangan, segala masalah dalam kehidupan kita. Nah, kita masih ada di bulan misi, saya berharap saudara tetap antusias, amin. Ya antusias, karena apa? Karena kita itu menjadi duta kerajaan Allah. Ya, kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan, menjadi partner rekan kerjanya Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus saya memberikan tema pagi hari ini, boleh langsung ditampilkan ya, Mission Impossible. Ya, ini seperti judul film ya. Kenapa saya pilih tema ini, saudara? Karena banyak sekali ya, sebagian orang Kristen berpikir bahwa misi pemberitaan Injil itu merupakan misi yang sepertinya mustahil. Betul? Ya, sepertinya kita berpikir itu misi yang sangat besar, sangat berat, yang kayaknya nggak mungkin deh aku bisa melakukan itu. Siapa aku? Aku cuma jemaat biasa. Siapa saya? Itu sepertinya misi yang sangat mustahil. Sejak saya pertama percaya kepada Kristus sampai hari ini sudah berapa puluh tahun mungkin, tapi saya belum pernah satu pun membawa jiwa kepada Tuhan. Saya belum pernah memenangkan satu pun jiwa untuk saya bawa kepada Tuhan. Rasanya bagi sebagian orang percaya, ya kita mungkin sering dengar loh, amanat agung, ya beritakan Injil, kita mungkin juga baca ayatnya. Dari kecil mungkin kita sekolah minggu sudah sering mendengar, betul ya, perintah amanat agung ini. Tapi
Kita berpikir waktu kita keluar dari gedung gereja ini, kita melihat pada kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari, sepertinya kok berat ya. Betul Bapak Ibu? Sepertinya kok sulit ya, sepertinya enggak mungkin deh. Siapa saya lagi-lagi kita melihat diri kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Saudara, nah maka itu saya pilih tema ini ya. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang ternyata bisa saudara, ya bisa melakukan misi ini. Mereka itu manusia sama seperti kita juga. Manusia biasa, bahkan nanti tokoh yang pertama saudara akan lihat latar belakangnya. Tapi dampak dari kehidupan orang ini sangat luar biasa. Kita langsung simak yang pertama. Ya, dari mission impossible ini menjadi mungkin. Yang tidak mungkin ini menjadi mungkin, saudara. Kita mau belajar dari perempuan Samaria. Ya, coba kita akan baca dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Itu saya ambil karena sangat berkaitan sampai di ayat yang ke-42. Mungkin agak kecil, saudara bisa juga buka di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan banyak orang Samaria, ya dikatakan banyak itu lebih dari satu, saya nggak tahu berapa. Tapi banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Ini poinnya ya, menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus karena apa? Karena perkataan perempuan itu. Nanti kita mau belajar siapa perempuan ini. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang cerita, bersaksi yang dia alami. Namanya bersaksi itu karena dia udah alami, dia cerita. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, ya orang-orang tadi yang mendengar perkataan kesaksian perempuan ini, mereka langsung datang mencari Yesus. Mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi, nah berdampak lagi. Dari banyak dikatakan lebih banyak lagi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sekarang karena perkataan Tuhan. Tadi dari perkataan perempuan dibawa ke Yesus, dan lebih banyak lagi dampaknya lebih besar lagi karena berjumpa sendiri dengan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, akhirnya semua yang percaya ngomong ini sama perempuan ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sampai orang-orang yang mendengar perempuan ini benar-benar percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Saudara, luar biasa. Hari itu terjadi keselamatan besar-besaran, kebangunan rohani yang besar-besaran di kota Samaria. Karena siapa? Karena perempuan Samaria. Siapa perempuan ini, saudara? Nah, nanti saudara baca ya di Yohanes 4, nanti di rumah saudara pelajari, saudara baca lagi. Perempuan ini perempuan yang sederhana. Perempuan yang punya banyak masalah. Saudara, bahkan perempuan berdosa. Kenapa? Ya karena perempuan ini menikah 5 kali dengan laki-laki yang berbeda dan sekarang sedang kumpul kebo dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Ya, dia perempuan berdosa, dia perempuan yang gak ngerti apa-apa, gak tahu apa-apa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus berkata kepadanya, akulah Mesias. Dan perempuan ini percaya, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu cerita hidupnya, padahal perempuan ini gak cerita. Tapi Yesus tahu, iya kamu memang gak punya suami kan. Tuhan ngomong, sekarang panggil suamimu. Perempuan ini ngomong, aku gak punya suami Tuhan. Iya betul kamu gak punya suami karena kamu sudah menikah 5 kali dan sekarang yang ada padamu tuh bukan suamimu. Perempuan ini kaget.
Perempuan ini berkata, loh yang bisa tahu semua ya, yang tersembunyi itu cuma Mesias. Terus Yesus berkata, akulah Mesias itu. Aku yang berkata-kata kepadamu ini, akulah Mesias itu. Dan perempuan ini langsung percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Dia percaya benar-benar karena apa? Karena memang Tuhan itu tahu cerita hidupnya sebelum dia cerita. Tuhan tahu, kamu sekarang hidup sama laki-laki yang bukan suamimu. Dia langsung tersingkap, saudara. Iya benar dia Mesias. Ya Tuhan yang hidup, yang tahu seluruh kehidupannya. Lalu dia segera tinggalkan timbanya, dia segera lari ke kota. Untuk dia cerita kepada semua orang di kota Samaria itu. Aku sudah berjumpa dengan Mesias. Dia tahu semua cerita hidupku padahal aku belum cerita. Dia tahu semua yang aku perbuat. Orang-orang semua juga kaget, betul? Mungkin mereka berpikir siapa orang yang luar biasa itu? Dukun dari mana? Mungkin gitu ya. Ini orang ajaib, orang pintar dari mana? Mereka, karena perkataan kesaksian perempuan itu akhirnya mereka cari Yesus. Dan mereka benar-benar percaya, oh iya benar ini dia Mesias, Juru Selamat. Dan banyak orang Samaria itu percaya. Saudara, yang pertama kita belajar dari perempuan Samaria, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan misi pemberitaan Injil. Amin. Jangan saudara berpikir, jadi perempuan Samaria ini mewakili gambaran orang Kristen yang sederhana, yang masih bergumul dengan masalah hidup sehari-hari. Bahkan masih bergumul dengan dosa masa lalu. Bahkan dia dikucilkan, ada orang Kristen merasa minder, merasa aku gak penting, aku gak berharga. Ya, merasa aku dikucilkan, aku diasingkan. Siapa aku ini? Saudara, bahkan perempuan Samaria ini mungkin juga belum ngerti ada perintah beritakan Injil. Betul? Oh, dia baru ketemu Yesus hari itu. Dia gak ngerti apa-apa. Perempuan Samaria ini menggambarkan sebagian orang Kristen yang sederhana, yang gak ngerti apa-apa. Saudara, bahkan yang baru bertobat, belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai perempuan ini. Amin. Saudara, Tuhan bisa pakai setiap kita, siapapun kita, saudara. Jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati, siapa aku. Mustahil aku bisa memberitakan Injil. Betul? Itu terkadang ada di dalam pikiran saya juga. Walaupun saya sudah menjadi ibu gembala, rasanya mustahil aku memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Ya, tapi perempuan Samaria ini benar-benar jadi contoh buat setiap kita. Bahwa ini misi yang sangat mungkin, saudara. Ini mungkin kita kerjakan. Karena perempuan Samaria ini seperti kita, perempuan biasa. Mungkin hidupnya, mungkin kita berpikir, hidupku aja loh belum benar. Benar ya, kadang terintimidasi betul dengan itu. Kadang kita berpikir, aku nanti kalau memberitakan Injil, ngajak orang percaya Yesus, nanti orang lain ngomong aku sok suci. Sok benar, padahal hidupmu aja loh gak benar. Ya kalau mau tunggu sempurna, saudara, kapan kita melakukan tugas ini, betul? Setiap kita sedang disempurnakan, amin. Semua sedang disempurnakan. Jangan tunggu sempurna baru engkau memberitakan Injil. Itu prosesnya berjalan bersama-sama, saudara. Berjalan beriringan. Waktu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, dia langsung utus berdua-dua. Beritakan Injil, berdua-dua. Ya, itu prosesnya bertumbuh. Itu bareng, saudara. Jangan tunggu sempurna dulu, jangan tunggu tahu semua dulu, sekolah teologi S2 dulu, baru aku mau memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara kita lihat, saya tulis di sini. Next, coba. Modal utama untuk melakukan misi pemberitaan Injil cukup dengan ini, saudara. Modalnya perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Amin. Kalau engkau berjumpa, engkau mengalami sendiri, maka engkau bisa cerita. Kenapa kita sulit cerita? Jangan-jangan kekristenan kita selama ini, saudara, kita belum mengenal dia secara pribadi. Jangan-jangan saudara sudah berpuluh-puluh tahun kita cuma ke gereja di hari Minggu. Kita pulang, kita gak pernah bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gak ada kerinduan mengenal Tuhan. Cuma hari Minggu datang ke gereja dengar firman, sudah pulang selesai. Sudah, tapi kita benar gak tahu
Tuhan buat aku tuh siapa? Gak pernah ngalami perbuatan Tuhan. Gak pernah mengalami betapa Tuhan itu baik. Saudara, kekristenan tanpa pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara akan sulit sekali untuk melakukan misi pemberitaan Injil. Karena saudara gak tahu apa yang akan saudara ceritakan. Saudara bisa cerita kalau saudara mengalami, betul? Kalau saudara mengalami sendiri, saudara siapa Tuhan itu dalam hidupmu, bagaimana Tuhan mengubah engkau, bagaimana pengalaman pribadimu berjumpa dengan Tuhan. Saat engkau sendiri, saat engkau putus asa, Tuhan itu datang dalam hidupmu memberi engkau harapan, memberi engkau kesembuhan, memberi engkau pemulihan. Saudara, yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengenal Dia, mengalami sendiri, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata orang. Saudara mau ribuan kali dengar khotbah, tapi kalau dalam hidupmu setiap hari engkau gak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Engkau gak pernah punya waktu untuk engkau menikmati Tuhan. Engkau menyembah Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan. Engkau merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu, memberi engkau ketenangan. Walaupun engkau punya banyak masalah, tapi engkau merasakan Tuhan itu nyata. Engkau merasakan damai sejahtera. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana, saudara. Saya berdoa setiap jemaat GBI Duta Kerajaan, kita semua orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Bukan cuma Kristen KTP. Kristen tanpa pengenalan, tanpa perjumpaan, tanpa pertobatan, saudara. Tapi benar-benar engkau mengalami sendiri siapa Tuhan itu di dalam hidupmu. Yang kedua, saudara. Yang pertama cukup ini modelnya ya. Ini mewakili sebagian orang Kristen yang baru bertobat, mungkin yang sederhana, yang belum tahu banyak akan firman Tuhan. Tapi masih bisa, gitu. Masih bisa dipakai Tuhan. Asal engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rindukan itu. Rindukan pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Rindukan itu, cari Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara. Sekarang kita akan melihat dari contoh hidup dari Paulus. Nah, ini levelnya udah agak beda. Ya. Latar belakang Paulus adalah orang yang berpendidikan. Dia tahu kitab Taurat. Ya. Nah, kita lihat kalau baca dalam Alkitab, Kisah Para Rasul dan semua kitab yang ditulis oleh Paulus, kita melihat dampak yang sangat luar biasa kan dari pelayanannya Paulus. Ya, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus berdampak di kota-kota, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, banyak jiwa-jiwa itu yang akhirnya percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana sih cara, ya, 3 hal yang dilakukan oleh Paulus di dalam Roma 15 ayat yang ke-19. Roma 15 ayat yang ke-19. Saya mengutip ini dari terjemahan Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup di sini lebih jelas, ya. Ini Paulus yang ngomong ya. Saya telah memenangkan mereka. Artinya dia menjangkau orang-orang ini sampai percaya kepada Yesus. Saya telah memenangkan mereka dengan berita yang saya sampaikan. Itu yang pertama ya, dengan apa? Berita yang saya sampaikan. Dan dengan cara hidup yang baik. Dan dengan mujizat-mujizat yang saya lakukan sebagai tanda dari Allah. Semua itu saya lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Demikianlah saya mewartakan seluruh Injil Kristus dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Saudara, ini Paulus ngomong dengan jelas. Dia sudah memenangkan jiwa-jiwa ini, dia mewartakan seluruh Injil Kristus ini. Dari Yerusalem sampai Ilirikum. Saudara, Paulus ini menjelaskan ya caranya dia bisa berhasil, dia itu memberitakan Injil itu dengan 3 cara ini.
Ya. Dan kalau saudara pelajari itu, kalimat penghubungnya pakai dan, ya, dan. Berarti itu semua Paulus lakukan, gitu. Enggak cuma dititik beratkan di salah satunya. Ya. Jadi memang enggak apa-apa kalau kita sering mendengar ada mungkin hamba Tuhan berkata lewat cara hidup kita, lewat teladan hidup kita. Ya biar orang lihat hidupku, ya cara hidupku. Enggak apa-apa saudara. Tapi kita harus mulai belajar naik level. Amin saudara ya. Kalau tadi dari perempuan Samaria cukup dengan pengalaman perjumpaan pribadinya dia dengan Tuhan. Tapi kalau belajar dari Paulus saudara, ini mewakili orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah lama ikut Tuhan dalam perjalanan kekristenannya. Sudah tahu firman. Saudara, kita harus meningkat cara kita memberitakan Injil. Ya, kalau saudara benar-benar bergairah, saudara tahu tujuan hidup saudara, saudara tahu tugas saudara, saudara pasti akan dengan maksimal mengusahakannya karena saudara tahu ini perintah Tuhan. Jadi jangan cuma puas, ya enggak apa-apa. Pertama perjumpaan pribadimu dengan Tuhan itu modal yang sangat utama yang harus kita miliki, saudara, untuk kita bisa cerita, jadi saksi. Tapi Paulus menekankan juga 3 hal ini bukan cuma lewat cara hidup, tapi harus ada berita yang disampaikan, saudara. Harus ada berita, karena apa? Injil itulah yang akan mengubah hidup seseorang. Amin, saudara. Injil yang diberitakan tentang Yesus Kristus. Nanti saya tulis inti Injil. Kadang kita bingung ya, memberitakan Injil itu kayak gimana sih? Memberitakan Injil itu seperti apa? Ya, kita sering dengarkan. Nah, saudara, memang itu banyak pendekatan, banyak cara, sesuai tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita waktu kita berjumpa dengan seseorang. Mau masuk dari mana, pembicaraannya diarahkannya kemana, itu perlu hikmat dari Roh Kudus. Tapi sebagai orang percaya kita juga perlu diperlengkapi tentang berita Injil yang harus kita sampaikan, saudara. Jangan sampai puluhan tahun jadi orang Kristen nggak ngerti Injil itu yang seperti apa. Betul? Sering aku dengar suruh berita Injil, tapi Injil itu yang seperti apa sih? Nggak ngerti, saudara. Kalau nggak ngerti pasti nggak bisa lakukan kan, karena bingung kan, nggak jelas gitu loh ya. Nggak jelas ini mau lakukan apa sih? Betul? Lewat cara hidup sangat betul. Betul saudara, nanti juga saya akan jelaskan. Nah ketiga ini saudara itu digabungkan sama Paulus. Digabungkan semua. Yang pertama apa? Menyampaikan berita Injil. Ya. Yang kedua cara hidup juga. Injil disampaikan, berita itu disampaikan, cara hidupnya juga harus baik. Dan yang ketiga, tanda ajaib dan mujizat. Itu menyertai karena Tuhan meneguhkan setiap berita Injil itu dengan tanda ajaib dan mujizat. Itu janji Tuhan loh saudara, bukan pendeta yang ngomong. Tapi Tuhan itu berkata, aku akan menyertai engkau dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ketika apa? Ketika Injil disampaikan. Bukan cuma cerita biasa, ya, tapi Injil disampaikan. Nah, saya mau rangkum sangat sederhana, ya, Injil itu seperti apa. Kalau mau dikupas memang banyak ya, saudara. Nanti mungkin Pak Gembala ambil waktu khusus untuk mengajar kepada kita secara lengkap. Tapi intinya seperti ini, saudara. Injil itu kan kabar baik ya. Jadi saudara kalau memberitakan Injil juga harus dengan semangat, dengan sukacita. Ya supaya apa? Orang yang mendengar tertarik saudara. Saudara yang memberitakan Injil, saudara loyo, sedih. Ya, wong Injil ini berita sukacita. Ya, ini berita baik saudara. Ini berita baik yang harus didengar semua orang. Siapapun itu, apapun agamanya. Ya, nah ini inti dari Injil. Ya, pertama itu Allah menciptakan dunia, semua itu baik. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Betul ya? Ini kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu butuh juru selamat. Nah kabar baiknya apa? Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa yang bisa diselamatkan? Orang yang percaya. Bukan
yang agamanya Kristen, bukan. Tapi orang yang percaya. Ini harus kita sampaikan. Yesus datang untuk mencari orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa. Lewat kematiannya dia disalib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, karena dia Allah yang berkuasa. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Karena dia itu Tuhan yang hidup. Jadi Injil tentang Yesus itu harus disampaikan. Ya, kalau saudara mendoakan orang sakit, saudara ya, lihat-lihat situasinya. Orang sakit ini belum benar-benar dia gak pernah mendengar tentang Yesus. Atau orang Kristen yang sudah lama terhilang, domba yang hilang, saudara. Ya, kebiasaan saya kalau sebelum mendoakan orang yang belum percaya kepada Tuhan, saya akan secara nggak langsung, saya akan ngomong dulu tentang Yesus. Ya, misalnya saya akan berdoa secara Kristen karena saya percaya saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan dia yang bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan semua kutuk, sakit, penyakit. Semua sudah selesai di atas kayu salib dan saya percaya itu. Mau enggak ibu didoakan? Mau enggak percaya Yesus? Saudara, kebanyakan kesalahan orang Kristen itu buru-buru gini saudara. Ayo ke gereja. Ayo ke gereja, ngajaknya ke gereja terus tapi nggak pernah cerita siapa Yesus saudara. Lah orang yang diajak ini kadang gereja gitu ya. Kadang pikirannya ke gereja itu ke gereja ngapain? Nanti jangan-jangan dimintai perpuluhan ya. Jangan-jangan nanti saya disuruh ini itu. Udah anti dulu saudara. Jangan saudara. Saya nggak pernah langsung frontal saya ajak gereja nggak saudara. Saya pelan-pelan ngomong Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Tuhan itu yang paling peduli hidup kita. Itu cuma Tuhan. Saya ngomong Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah kalau ada momennya, misalnya Natal. Yang paling gampang ngajak orang itu Natal saudara ya. Ada momennya nih. Misalnya anak-anak SKC bikin acara lalu orang tua diundang. Nah karena saya sudah menabur berita Injil, saya tabur berita Injil. Jangan lupa didoakan, ya. Karena doa itu sangat penting. Itu seperti kita menaburi benih yang sudah kita menyirami benih yang sudah kita tabur. Benih kan ditabur. Ya, berita tentang Yesus, Yesus, Yesus. Doa kita menyirami. Disiram, sebut terus namanya. Tuhan tolong jamah Tuhan, aku percaya waktumu nanti Tuhan. Terus doakan. Nah kalau ada momennya saudara baru ajak. Ya, tapi hatinya sudah siap. Dia sudah kenal Yesus dulu. Kadangkala belum apa-apa diajak ke gereja terus. Gereja. Dia ke gereja datang ketemu mungkin ya ada orang jemaat yang gak kenal, mungkin gak nyapa dia, gak sengaja, kecewa saudara ya. Karena apa datang suruhnya ke gereja sih, bukan ketemu Tuhan. Betul saudara? Saudara beritakan Injil, gak perlu suruh, kalau saudara beritakan Injilnya di mana? Di Losari ya nanti ajaknya ke gereja di Losari. Gak perlu semua dibawa ke gereja ini juga gak perlu saudara ya. Kalau ada gereja terdekat yang lebih bisa memuridkan dia nanti, yang penting kan itu, ya kan diajak ke gereja itu untuk apa? Untuk dilanjutkan pemuritannya. Saudara ya, saudara cari orang yang bisa dipercaya, dititipkan. Ini aku titip ya, tolong dibina, tolong dimuridkan. Begitu saudara ya, kita enggak lomba penuh-penuhan jemaat enggak. Kita mau lakukan tugas itu, misi amanat agung, kita di gereja, kita diperlengkapi, diutus keluar. Amin, saudara. Jadi jangan buru-buru ngajaknya gereja terus saudara ya. Beritakan Injil dulu tentang Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Yesus, Tuhan mengasihimu, Tuhan tuh masih tolong kamu. Ya, apa yang saudara alami, pengenalan saudara tentang Tuhan. Nah, itu penting saudara ya, berita Injil harus tetap disampaikan.
Nah, yang kedua baru apa? Milikilah cara hidup yang baik. Nah, ini juga harus saudara ya. Jangan beritakan Injil. Tapi kita sendiri tidak mengalami perubahan dari Injil itu. Saya percaya kok. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi hidupnya pasti diubahkan. Amin. Karena Injil itu mengubah dari dalam. Mengubah dari dalam baru keluar. Kalau saudara paksakan berubah dari luar, nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Nanti kembali lagi ke kehidupanmu yang lama. Tapi kalau sudah izinkan Tuhan yang mengubah hatimu dari dalam. Nah, baru keluar. Ya, kalau saudara baca buah-buah roh, tapi saudara belajar dari kitab Amplified Bible, itu sangat jelas. Ya, buah roh ialah, nah dalam kurung ada tulisannya gini, buah roh itu gini, hasil kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jadi otomatis kalau ada Tuhan dalam hidupmu, engkau manunggal dengan Tuhan, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis ada buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, dan lain-lain, saudara. Ya, cara hidup yang baik itu mulai dari dalam. Ya, Tuhan yang mengubah kita dari dalam. Cara hidup yang baik banyak hal, saudara ya. Kalau yang masih sekolah, caramu bersekolah, ya. Yang masih muda, caramu berpacaran. Orang kan lihat. Cara membangun keluarga, hubungan suami istri, cara mendidik anak, cara engkau bekerja, cara berbisnis dalam masyarakat, cara engkau bergaul dengan masyarakat, bagaimana engkau menghormati orang lain, bagaimana sikapmu kepada orang lain, bagaimana engkau menghargai orang-orang yang ada di bawahmu, karyawan dan sebagainya. Cara hidup yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tanda ajaib dan mujizat. Nah, kadang orang juga perlu bukti, benar ya, tanda ajaib dan mujizat. Saudara jangan ragu kalau ada tetangga atau keluargamu yang sakit, minta didoakan. Ya, boleh kalau misalnya sedang ada waktu bisa panggil tim dari gereja juga boleh. Ya, ada tim ibu-ibu yang bisa ikut berkunjung atau bapak ibu gembala. Tapi kalau di waktu momen yang benar-benar nggak bisa, gitu ya. Saudara sendiri yang harus tumpang tangan. Saudara baca Alkitab, tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Itu janji Tuhan buat setiap kita yang mau pergi melakukan amanat agung. Saudara, ya, Tuhan itu akan melakukan demonstrasi kuasanya. Saudara, itu masih ada sampai hari ini. Ya, saudara percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini, amin. Kalau saudara sendiri ragu-ragu, ya sulit saudara ya. Saudara harus yakin, percaya, mendoakan orang sakit sembuh. Mengusir setan, setan pergi. Ada kuasa di dalam kita. Firman Tuhan berkata kuas, roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Saudara, percaya itu. Ya, percaya saudara, ada kuasa di dalam kehidupan kita karena ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, dikatakan semua itu tadi menyampaikan berita Injil, cara hidup, tanda ajaib mujizat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan lupa selalu melibatkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, kuat pengalaman kita sendiri, saudara ya. Jangan. Nah, saudara, dua tokoh ini menjadi gambaran dari sebagian orang Kristen yang baru bertobat, yang mungkin yang belum ngerti apa-apa, dan yang Paulus contoh gambaran dari orang Kristen yang sudah lama percaya Tuhan, udah punya pengetahuan firman, ya harus terus naik level kita, amin. Ya, jangan males saudara. Jangan males memberitakan Injil. Jangan males mengupgrade diri kita. Belajar saudara. Kalau saudara belum tahu, maka itu saudara penting sekali kita membaca firman. Ya,
di gereja ini ada program kan, membaca firman setiap hari satu perikop. Itu enggak banyak saudara. Tapi kalau saudara urut bacanya, itu saudara mengerti gambarannya itu jadi satu gitu saudara. Enggak comot sana, nanti comot sini. Konteksnya kan beda-beda kan. Betul ya. Tapi kok saudara bacanya urut, saudara ngerti, oh gini, oh kelanjutannya gini. Saudara jadi bisa cerita gitu loh. Jadi bisa ngerti, oh iya. Kalau sekarang ada di Efesus ya, kalau yang mengikuti ya. Baca setiap hari satu perikop, pelajari itu. Kalau saudara yang pengen mengerti lebih dalam, yang orang-orang muda yang pakai HP, itu bisa saudara ya. Saudara bisa ganti dengan terjemahan firman Allah yang hidup, atau yang bahasa Indonesia sehari-hari, biar lebih ngerti maksudnya. Atau saudara buka di Google di Alkitab Sabda, ya. Saudara kalau nggak ngerti, oh belajar. Atau tanya kepada Bapak Gembala, atau nanti di Dekom ditanyakan. Jadi kita upgrade saudara ya. Supaya apa? Supaya bisa melakukan misi pemberitaan Injil ini. Amin saudara. Ya, saya tutup dengan satu cerita. Cerita ini bukan untuk menyombongkan diri atau membuat saya tepuk dada, enggak sama sekali. Saya cuma mau cerita bahwa Tuhan bisa pakai semua orang. Siapapun itu saudara. Ya, apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Hari Minggu yang kemarin kami pelayanan di Solo, ya di tempat gereja Bapak Yotam. Di perjalanan pulang setelah makan malam, tiba-tiba HP saya itu ada orang yang mau video call saudara ya. Siapa saya lihat? Ternyata Pastor Daniel Rusli. Loh, saya kaget. Ngapain nih Daniel ini fit call saya? Biasanya itu ngobrolnya selalu sama Pak Gembala. Ya hampir tiap hari telepon-teleponan saudara ya. Fit call ada apa telepon-teleponan. Tapi malam itu kok telepon saya gitu. Fit call lagi saudara ya. Lalu saya angkat. Lalu dia ngomong, halo Cik Vinca. Ini ada yang mau ketemu sama Cik Vinca nih. Ada yang mau ketemu nih. Siapa Dan? Saya ngomong gitu, siapa? Kamu ada di mana? Saya tanya. Saya ada di Bali. Lalu dia tunjukkan ya HP-nya diarahkan ke seseorang. Ternyata teman SMA saya, saudara ya, namanya Pastor Adi. Kalau dulu mungkin saudara, ya ini langsung ditampilkan. Oke. Mungkin saya pernah cerita tentang Pastor Adi ini. Sekarang dia menggembalakan di Bali. Dan luar biasa saya lihat pelayanannya di Instagramnya, quotes-quotesnya luar biasa sekali saudara. Saya ketawa, Adi saya ngomong. Ya, ternyata waktu Pastor Daniel ini ke Bali, ya dia ketemu sama Pastor Adi ini, kenalan. Dari mana? Pastor Adi ngomong, saya dari Blora. Oh, kenal sama Cik Vinca enggak? Oh, sangat kenal dia bilang ya. Sangat kenal, itu dulu guru sekolah mingguku dia. Padahal saya ingat mungkin kayaknya bukan guru sekolah minggu, dia itu adik kelas saya, satu tingkat di bawah saya, dan saya kenalnya tuh SMA, saudara. Waktu kecil saya nggak kenal. Nah, saudara, jadi Adi ini nggak tahu kenapa juga bisa terhubung dengan orang-orang yang terhubung dengan saya gitu. Ya, dengan Pastor Cornelius Wing, dengan Pastor Yotam, dengan Pastor Oci, dengan siapa lagi ya yang lain. Itu ternyata orang yang dia kenal itu juga saya kenal. Dan hampir waktu dia itu cerita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan ini, dia tuh selalu cerita tentang, kalau ditanya dari mana, dari Blora. Kenal Vince, kenal, lalu dia pasti cerita saudara. Nah, yang saya ingat waktu pertama kali dia itu cerita, dia ngomong, Vince ini dulu kakak rohaniku, dia bilang. Ya, sangat banyak mewarnai perjalanan kerohanianku. Sehingga aku bisa sampai hari ini. Pertobatanku awal itu ya ada dalam bimbingannya Vince, dia bilang gitu. Dia cerita seperti itu. Ya, lalu saya ingat-ingat dulu saya ngomong apa sama Adi ini ya. Nah, coba saya ada satu foto saudara yang dulu waktu Pastor Adi masih kecil ya. Coba next. Nah, ini foto di rumah saya, saudara, ini sumur ya, anak-anak pada suka naik di situ. Nah, ini yang kecil di atas ini. Nah, ini Pastor Adi tadi. Ya.
Saudara tebak saya ada di mana? Di tengah ya. Masih sama wajahnya. Ini teman-teman SMA, sebagian itu adik kelas saya, saudara. Nah, ceritanya itu dulu Adi ini anak yang dikucilkan. Ya, karena mamahnya dia itu seorang buruh cuci yang jalan keliling, saudara ya. Dan sebagian besar karena kota kecil ya tahu bahwa itu adalah mamahnya Adi ini. Sehingga Adi ini minder, dia papahnya juga nggak tahu kemana, dia anak broken home, dia nggak suka pulang ke rumah. Dia adik kelas saya, satu tingkat di bawah saya. Lalu saya melihat anak ini timbul belas kasihan Tuhan. Saya juga baru bertobat saudara, saya sungguh-sungguh sama Tuhan itu kelas 3 SMP. Nah, Tuhan kasih saya belas kasihan atas anak ini, sehingga seringkali setiap dia pulang sekolah, dia itu nggak pulang karena dia tuh suka belarak kemana-mana gitu loh. Nggak tahu tujuan kemana, dia mau kemana, pakai baju sekolah sampai kumel, kemana-mana gitu. Saya ngomong, udah kamu ke rumahku aja, saya bilang. Karena rumah saya kebetulan juga dekat dengan sekolah SMA 1 ini. Lalu saya banyak ngobrol dengan Adi ini. Ya, nggak tahu kenapa Tuhan beri saya belas kasihan atas anak ini, saudara. Saya perkenalkan tentang Tuhan Yesus. Ya, saya ngomong, Tuhan itu sayang sama kamu Adi. Tuhan itu punya masa depan, rancangan yang luar biasa loh buat kamu. Ayo, ya percaya kepada Tuhan. Karena dia ini sebelumnya gak ke gereja, gak kemana-mana, gak punya agama lah. Gitu ya, dia gak, mungkin juga karena gak ada temen, dia gak punya temen, gak ada yang mau nemenin dia gitu. Nah, dia pulang sekolah, ya, saya ajak main, saya kenalkan teman-teman saya yang lain, saya ajak ngobrol, saya beritakan tentang Yesus. Lalu saya mulai ajak dia ke gereja. Ya, ayo ke gereja. Kalau dia nakal, saya cerewetin saudara ya. Jangan nakal ini. Saya tegur dia kalau dia salah. Ya, saya ajak terus dia ke gereja. Sampai dia akhirnya mau. Ya, ikut ibadah youth, ya. Lalu akhirnya dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia bertobat, dia minta dibaptis, dan dia muncul dari mulutnya, dia pengen jadi hamba Tuhan. Saya juga kaget waktu itu, ya. Aku pengen jadi hamba Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya. Dia bertobat, hidupnya itu berubah 180 derajat, saudara, si Adi ini. Lalu dia memutuskan setelah lulus SMA, dia nekat ikut Pak Roni Daud Simeon. Kalau zaman-zaman tahun 80-an, saudara masih ingat ya, ada penyanyi rohani Pak Roni Daud. Dia nekat ke sana, pokoknya dia mau jadi hamba Tuhan. Itu saudara. Nah ini, waktu dia sering cerita, Vinca tuh kakak rohaniku, Vinca yang bimbing aku sampai aku bertobat. Saya ini tak ingat-ingat, aku ini cerita apa sih sama Adi ini? Yang ngomong apa sih aku ini sama Adi sampai itu sangat berkesan di dalam hidupnya. Yang paling sering saya ngomong sama dia, Tuhan itu sayang kamu. Tuhan tuh mengasihi kamu. Kamu punya masa depan di dalam Tuhan. Saudara, waktu itu saya masih SMA. Saya nggak tahu kalau berapa puluh tahun kemudian Adi ini menjadi seorang hamba Tuhan, saudara ya. Dia menjadi seorang gembala, dia sekarang memuridkan generasi, dampaknya luar biasa di Bali dan sekitarnya. Saudara, saya cuma mau katakan, ya jangan berkecil hati. Taburan benihmu yang kamu tabur hari ini kepada siapapun itu nanti akan bertumbuh dan akan berbuah, saudara. Amin. Kita nggak tahu. Orang yang kita injili, mungkin sekarang dia belum bertobat. Kita nggak tahu 10 tahun kemudian benih itu nanti akan bertumbuh. Kita nggak tahu 20 tahun kemudian anak-anak sekolah minggu kita yang kita ajar, mereka akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka akan memenangkan banyak jiwa. Saudara, karena itu jangan berhenti menabur. Amin. Jangan berhenti bicara tentang Yesus. Jangan berhenti mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Adi ini menerima kasih yang tidak bersyarat, saudara. Dia mengalami kasih itu, dia mengalami Tuhan itu.
Sehingga hidupnya dia itu berubah, saudara, sejak itu. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, setiap benih yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Setiap benih firman Tuhan berkata tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Amin. Bagian kita apa? Tabur saja. Tabur saja, tabur saja. Kasihi saja. Ya, berbuat baik, beritakan Yesus. Maka saudara, benih itu nanti akan bertumbuh. Dan saya percaya juga gini, bukan cuma kita yang punya tugas menabur pada orang ini. Tuhan nanti juga akan pakai. Ada si A, ada si B, ada si C yang ikut menabur orang ini, yang ikut menabur orang ini. Saudara, kita nggak tahu kapan. Tapi saudara, Tuhan juga pasti akan kirimkan banyak orang ya supaya benar-benar orang ini bisa bertobat dan mengalami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan pagi hari ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari katakan bersama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari sebagai doa kita kepada Tuhan, katakan Tuhan, berikan kepada kami. Berikan pada sebagai doamu, berikan kepadaku Tuhan hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa Tuhan. Ya, begitu banyak di sekitar kami. Mereka ada dalam kegelapan. Mereka yang tersesat. Ya Tuhan, seperti hatimu Yesus. Mari katakan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela
tugas kami. Kami mau Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan. Keberanian bagi kami. Yes Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya berdoa pagi hari ini sementara saudara mendengar firman Tuhan. Saudara sedang menangkap hati Tuhan sendiri. Betapa Tuhan rindu tidak ada satupun yang binasa. Tuhan rindu gak ada satupun yang terhilang. Saya percaya kita ada di kota ini. Ada di kota di mana kita ada. Tidak kebetulan Tuhan tempatkan kita. Nah, Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan gak butuh skillmu, kehebatanmu, pengetahuanmu, kesempurnaanmu. Tuhan cuma butuh hatimu. Hati yang mengasihi Tuhan. Dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Engkau mungkin berkata, aku gak bisa apa-apa. Aku cuma jemaat biasa, aku gak ngerti. Perempuan Samaria ini dipakai Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami Tuhan, nyata dalam hidupmu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Kasihnya sempurna. Damai sejahtera yang dia berikan. Tidak seperti dunia berikan. Kau bisa membedakan bagaimana engkau menerima damai sejahtera Tuhan itu. Sekalipun di tengah masalah, kita mengalami ketenangan, ada damai. Sebab kita tahu, ada kasih Tuhan yang begitu besar, melampaui segala kegagalan kita. Melampaui segala kejatuhan kita. Ada kasih karunia-Nya. Injil, kekuatan Injil itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita mengalami sendiri betapa kasih karunia Tuhan besar atas hidup kita. Sampai hari ini, berapa banyak kita sadari bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar. Kita yang gak layak ini, siapa kita Tuhan layakkan kita. Siapa kita sampai Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan angkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan ampuni kita. Tuhan pulihkan kita. Tuhan yang menuntun setiap langkah demi langkah hidup kita. Tidakkah kita menyadarinya? Tidakkah kita sadar bahwa Dia selalu ada buat kita. Ada rohnya yang Tuhan taruh dalam kita. Mari alami Tuhan. Setiap waktu sadar Kristus. Sadar kasih-Nya. Kasih-Nya itu. Dunia ini butuh kasih tanpa syarat. Kasih dunia, kasih yang bersyarat. Aku baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Itu orang dunia. Tapi maukah kita menunjukkan kemurahan Tuhan yang besar. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita yang gak layak dikasihi. Tapi kita dikasihi dengan begitu besar. Maukah kita menunjukkan kemurahan yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin gak layak menerima kasih kita. Gak layak terima perhatian kita. Gak layak terima kebaikan kita. Tapi kita mau menunjukkan kemurahan itu kepada mereka. Kita mau menceritakan Yesus. Yesus, berita tentang Yesus harus disampaikan. Siapa Yesus itu? Kabar baik itu harus diceritakan. Karena Injil itulah yang akan mengubah hidup seseorang. Bukan kita, bukan kita. Tapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Ada kuasa yang bekerja waktu Injil itu disampaikan. Dan kita percaya sampai hari ini Roh Kudus masih terus bekerja. Roh Kudus masih terus bekerja. Mari berapa banyak kita mau berkata, Tuhan, sisa umurku ini aku mau pakai untuk kepentingan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat hidupku, Tuhan. Cara hidupku, kesaksianku, teladan hidupku. Dan aku tahu aku gak bisa tanpa roh-Mu.
Aku gak bisa tanpa kasih karunia-Mu, Tuhan. Mari pagi hari ini saudara kita mulai berdoa. Mari saya berikan waktu untuk engkau berdoa secara pribadi. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan. Entah itu keluarga inti, keluarga besar. Kalau ada, mari ingat-ingat pagi hari ini. Ada enggak keluargaku yang belum percaya kepada Kristus? Saya berikan waktu untuk engkau berdoa pagi hari ini. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Sirami benih itu dengan doa-doamu. Minta belas kasihan Tuhan. Minta keberanian kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk aku bisa menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Beri keberanian ya Tuhan. Karena aku sudah mengalami Engkau yang mengubah hidupku, Engkau yang memberi aku harapan. Mari berdoa untuk jiwa-jiwa di sekitarmu yang belum diselamatkan, keluargamu, tetanggamu. Mari bawa mereka, nama mereka di hadapan Tuhan. Ya ralapaya syekaralapaya syakaraparalaparalaparapara. Beri kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami bisa menceritakan Engkau. Pertemukan kami Tuhan dengan mereka Tuhan. Tuhan, aku rindu mereka diselamatkan. Orang-orang muda, Kau juga bisa dipakai oleh Tuhan. Teman-temanmu di sekolah butuh kabar baik. Engkau bisa mengasihi mereka tanpa syarat. Kalau dunia membuli mereka, anak-anak muda ini. Mereka tidak diterima, mereka nggak punya teman. Mereka dikasih dengan syarat kalau kamu pinter, kalau kamu baik. Tapi kalian hadir untuk memberikan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu kepada teman-teman di sekitarmu. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan, siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersyukur. Dikatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian buat umat-Mu Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, saya serahkan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Pagi ini kami mau meresponi firman-Mu. Seperti Yesaya meresponi hati Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami tidak hadir di dunia ini hanya menikmati apa yang Tuhan beri kepada kami, tanpa kami mengerjakan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan.
Kehendak-Mu adalah tidak seorang pun binasa, tapi semua beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan memberikan kepercayaan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka lewat hidup kami. Tuhan dapat saja memberi kepercayaan ini kepada malaikat, tapi Engkau memilih kami sebagai alat-Mu, sebagai duta kerajaan Allah, sebagai saksi Kristus. Karena itu Tuhan, beri kepada kami kerinduan yang kuat, kesehatian kami dengan hati-Mu, supaya kami pergi dan kami menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan, dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu, biarkan Roh Kudus memandu, memimpin dan mengurapi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur pada akhirnya Tuhan, di akhir ibadah kami ini, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Sekarang Bapak Ibu, mari arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kembalilah ke tempat di mana Tuhan telah menempatkanmu. Engkau terutus sebagai duta kerajaan Allah. Engkau diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, Injil kepada semua orang. Supaya mereka yang melihat hidupmu, mereka yang mendengar kabar baik darimu, mereka boleh beroleh anugerah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Roh Kudus mengurapi dan memberkati hidupmu. Kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.